Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh mengenai contoh-contoh masalah-masalah mengenai contoh masalah yang menggunakan teknik apa tadi, Habermas dan Mills dan Habermas. Ya, ini yang saya contohkan ini metodenya Pak Karis ya. 1. Asesmen pencarian informasi untuk data. Yang 2. Reduksi data. Yang 3. Interpretasi. Yang 4. Verifikasi. Oke, yang pertama klasmen pencarian data. Oh ya, ini ya, klasmen pencarian data. Konselingnya saya mencari data. Ini bisa dilakukan dengan wawancara tatap muka ya. Itu saya mendapatkan data bahwasanya konseling itu bilang sakit hati. Masalahnya itu intinya itu bukan intinya sih, tapi masalahnya itu ada banyak, yaitu sakit hati, banyak makan, ngantuan, terus obesitas, yang selanjutnya yaitu sering dimarahin orang tua. Nah, selanjutnya saya menggunakan significant other atau narasumber lain. Ya, narasumber pertama itu bilang, ini misalkan saja ayahnya ya bilang itu kalau konseli ini ya itu banyak makan, terus akibat banyak makan dia tuh mungkin menjadi obesitas itu, terus sering dimarahin orang tua, maksudnya ibunya lah ya, mungkin karena berasnya habis dimakan, soalnya banyak makan tadi. Ya, kita lanjut tadi sampai dimarahin orang tua ini ya, lambangnya segitiga bintang. Lalu sampai yang narasumber pertama ayahnya tadi sampai segitiga, yaitu sakit hati. Mungkin ayahnya itu tahu kalau anaknya atau konseli ini habis putus atau gimana, diselingkuhin, nggak tahu. Terus narasumber 2 itu ibunya itu bilang anaknya misalnya itu obesitas, terlalu gemuk. Terus selanjutnya bunder, ngantuan. Dia itu kalau disuruh itu males-males, soalnya kayak ngantuk, gak kuat bawa badan gitu ya. Selanjutnya yaitu ibunya itu mungkin pernah tahu anaknya itu sering misalnya diapeli, lalu kok sekarang nggak pernah. Jadi ya ibunya itu berkesimpulan mungkin putus pacarnya atau sakit hati. Selanjutnya yaitu banyak makan. Nah, ibunya ini bilang anaknya itu banyak makan, makanya ini obesitas. Selanjutnya narasumber ketiga atau significant other yang ketiga, misalnya itu teman sebangku, bahwa konseli atau ini temannya itu kotak banyak makan. Kalau di sekolah itu mesti makan nasi terus, padahal teman-temannya itu cuma beli jajan ringan. Terus anaknya itu gendut, obesitas. Jadi mungkin sedikit curhat gitu. Terus segitiga sakit hati, narasumber ketiga atau temannya ini mungkin sering dicurhati sama konselinya gitu. Terus yang keempat, narasumber keempat atau significant other keempat bilang sakit hati. Ini mungkin itu ya, apa namanya, orangnya itu sapanya konseli ya. Oh, anggap aja sahabat terdekatnya. Nah, terus setelah itu significant other keempat ini mungkin sering dicurhati sama konseli kalau ia sering dimarahin orang tua gitu. Kenapa cuma 2? Mungkin karena takut menyinggung kalau bilang obesitas atau kegendutan gitu ya.
Selanjutnya yaitu reduksi data. Nah, ini kan caranya gimana? Ini kan simbolnya ada 5 tuh. Segitiga kotak bunder X bintang. Nah, ini kan 5, jadi 100 bagi 5 itu berapa? 20%. Jadi, satu poin ini tuh 20%, 20%, 20%, 20%. Kalau kita hitung segitiga, ini ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 5 sama dengan 1 atau 100%. Kotak 1, 2, 3, 4. 4 per 5 sama dengan 80%. 4 per 5 sama berarti berapa? 4 per 5 kalau dijadikan persen kan 80. Ingat, satu simbol itu mewakili 20. Jadi 20 kali 4 80%. Selanjutnya bunder. Bunder di sini ada berapa? 1, 2, 3. 3 per 5. Jadi 3 kali 20 60. X sama bintang juga sama. 1, 2, 3. Bintang 1, 2, 3. Jadi 60%. Nah, ini ada catatan. Kalau 76 sampai 100% itu sama dengan reliable. Jadi yang reliable itu ada segitiga, dilihat sakit hati, kotak, dilihat banyak makan. Ini yang real. Yang valid. Yang valid itu maksudnya itu ancen yo ngono lho. Valid. Itu 51 sampai 75%. Ini meliputi sisanya. Ini ya. Lihat. Selanjutnya kita lakukan langkah verifikasi. Jadi verifikasi ini kan kesimpulan dan pengambilan solusi terhadap masalah. Maka verifikasinya adalah masalah utama adalah sakit hati. Ini dilihat interpretasinya. Oh iya, interpretasinya kelewatan ya, tidak apa-apa ya, langsung tak rangkep. Masalah utama sakit hati. Ini ya, ini interpretasi itu memetakan ya. Jadi ini masalah utamanya dilihat dari ini 100%, terus 80%. Ini. Jadi masalah utamanya adalah sakit hati. Ya, verifikasi ini. Masalah utama adalah sakit hati dan solusinya menggunakan terapi. Misal saya ambil terapi realita lah atau terapi naratif lah, terserah. Ini terserah kembali ke konselornya. Kalau saya mengambil terapi realita. Sebentar. Realita ini ya. Maaf ya tulisan saya jelek. Saya soalnya nulisnya kayak gini. Gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan metode yang mungkin agak apa ini nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.